kita sekalian. Sehingga disebutkan bahwasanya membaca Al-Quran setiap hurufnya kata Rasulullah ditulis 10 hasanat. Kemudian Nabi menyatakan, Ana la aqul alif lam mim harf. Saya tidak mengatakan kalimat alif lam mim satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Setiap hurufnya 10. Jadi kalau alif lam mim ada 3 huruf, itu 30 hasanat. Kemudian Al-Imam Ali bin Abi Thalib, sepupu Rasulullah dan pintu kotanya ilmu. Itu beliau mengatakan bahwasanya yang membaca Al-Quran di dalam sholat, dalam keadaan berdiri, maka dia mendapatkan 100 hasanat. Yang membaca Al-Quran di dalam sholat sambil duduk, sebab sholat sunnah boleh sambil duduk, maka dia mendapatkan pahala setiap hurufnya 50 hasanat. Yang membaca Al-Quran di luar sholat, dalam keadaan bersuci, dalam keadaan berwudu, dia membaca Al-Quran, maka dia mendapatkan 25 hasanat. Yang membaca Al-Quran di luar sholat dalam keadaan tanpa wudu, misalkan dari hafalannya dia tanpa menyentuh Al-Quran, maka setiap hurufnya mendapatkan 10 hasanat. Itu 10 hasanat yang dimaksud oleh Rasulullah SAW. Tapi 10 hasanat itu pun juga berpotensi kita bisa dapetin pahala dari itu 25 hasanat, ataupun 50 hasanat, ataupun 100 hasanat. Rasulullah SAW beliau bangun malam membaca Al-Quran sampai kakinya membengkak. Pernah satu kali itu satu sahabat ingin ikut tahajudnya Nabi Muhammad. Saat Rasulullah tahajud, itu baru takbir, itu sahabat ngikut di belakangnya Nabi Muhammad di tengah malam. Itu dia bilang, Rasulullah setelah Fatihah membaca surat Al-Baqarah. Saya pikir cuma baca 100 ayat, nggak taunya lanjut sampai selesai Al-Baqarah. Saya pikir selesai Al-Baqarah akan langsung ruku. Nggak taunya lanjut lagi membaca surat Al-Imran. Belum ruku. Dari Al-Baqarah nyambung ke surat Al-Imran. Selesai surat Al-Imran, saya pikir habis akan langsung ruku. Nggak taunya lanjut surat An-Nisa. Selesai An-Nisa lanjut surat Al-Maidah. Itu 6 juz setengah lebih kurang. 6 juz lebih. Itu baru rakaat pertama saja dibaca oleh Nabi Muhammad. Belum rakaat kedua, ketiga, witirnya Nabi ada 11 rakaat. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Itu Sayyidina Utsman ibn Affan, beliau mengatakan, "Lau tahurat gulubuna lama syabi'at an tilawatil Qur'an." Kalau hati kita sudah suci, maka hati ini tidak akan jenuh, tidak akan bosan di dalam membaca Al-Quran. Kalau hati sudah bersih, nggak bakalan bosan di dalam membaca Al-Quran. Karena Sayyidina Utsman bin Affan itu beliau orang yang selalu gemar membaca Al-Quran. Meninggalnya pun juga lagi baca Al-Quran. Meninggalnya itu beliau terbunuh saat beliau sedang membaca Al-Quran. Nggak mau memutus bacaan Al-Quran hingga beberapa tetesan darah itu mengenai daripada mushaf yang beliau pegang itu. Beliau menghatamkan Al-Quran, ada yang 1 minggu sekali, ada yang 3 hari sekali. Kemudian juga ada wirid rutinan dia itu, dia baca Al-Quran, itu dalam satu malam dia tutup sholat malamnya dengan 1 rakaat, di mana 1 rakaat dia baca Al-Quran dari awal sampai khatam Quran. Masya Allah, tabarakallah. Merasakan kelezatan, kenikmatan tatkala membaca Al-Quran. Rasulullah bilang dalam hadis, Ju'ilat qurratu aini fi shalah. Allah Ta'ala jadikan hiburan saya, kesenangan saya di dalam Al-Quran. Beruntung orang, Allah jadikan hiburan saya di dalam melaksanakan sholat. Beruntung orang yang hiburannya dalam sholat, yang kegembiraannya, hobinya dalam tilawatul Quran, dalam zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu disebutkan di dalam hadis Qudsi, Allah Ta'ala berfirman, Ana jalisu man dzakarani. Aku menjadi teman duduk kepada setiap orang yang berzikir kepadaku. Kata Allah Ta'ala di dalam hadis Qudsi. Nah, karena itu, bacalah selalu Al-Quran dan renungi Al-Quran tersebut. Itu orang yang membaca Al-Quran, merenungi Al-Quran. Di dalam hadis bahwasanya sungguh ada sebagian ulama mengatakan, saya lebih menyukai membaca surat Zalzalah dan juga surat Al-Qari'ah. Tetapi dengan saya renungi makna-makna yang terkandung di dalamnya, itu lebih saya sukai daripada membaca surat Al-Baqarah ataupun surat Al-Imran, tapi tanpa saya merenungi apa yang terkandung di dalamnya. Maksud daripada Al-Quran, merenungi makna yang ada di dalamnya. Sama seperti kita terima surat dari kekasih kita, bukan cuma sekedar membaca sambil lalu, tapi kita pahami maknanya. Kita pahami artinya. Apa yang diminta, kita laksanakan. Apa yang diperintahkan, kita jalankan. Apa yang dilarang, kita jauhi. Sayyidina Rabi' bin Khaytham, begitu juga Sayyidina Ikrimah
bin Abi Jahal. Itu mereka berdua ini saat memegang mushaf untuk membaca Al-Quran, baru megang mushaf aja, tahu-tahu dia udah menangis. Sambil bilang kalam Rabbi, ini firman Tuhanku, ini firman Tuhanku, ini firman Tuhanku. Sambil dia pelukin sambil menangis. Berasa yang dia pegang itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala, surat dari Allah kepada hambanya. Sebagian salihin itu mengatakan bahwasanya kapan saya mau bicara sama Allah, saya bisa lakukan kapanpun itu. Kapan saya mau mendengar Allah bicara kepada saya, itu juga bisa saya lakukan. Ditanya bagaimana caranya? Kalau saya mau bicara kepada Allah Subhanahu wa taala, saya sholat. Dalam sholat saya berbicara, berbincang dengan Allah taala, berdoa kepada Allah taala, berdialog dengan Allah. Dan saat saya ingin Allah berbicara dengan saya, maka saya baca firman-Nya Allah, saya baca Al-Quran. Itu surat Allah buat saya. Allah berbicara kepada hambanya melalui Al-Quran, melalui ayat-ayatnya. Walidzalik, renungi dan baca Al-Quran tersebut. Dan upayakan bacanya itu dengan merenungkan daripada bacaan Al-Quran itu. Itu walaupun satu hari misalkan kita baca 1 juz, ataupun setengah juz, ataupun nggak bisa membaca setengah juz Al-Quran, walaupun hanya 3 lembar, atau 2 lembar, atau 1 lembar. Nggak bisa sekaligus, kita bisa mencicilnya. Itu barang siapa yang membaca Al-Quran tiap sholat 5 waktu. Sebelum sholat dia baca 1 lembar. Setelah sholat dia baca 1 lembar. Tiap sholat 5 waktu, 1 lembar, 1 lembar. Maka itu sehari semalam dia membaca 1 juz otomatis. 1 juz. Artinya kalau setiap sholat 5 waktu, sebelum sholat 1 lembar, setelah sholat 1 lembar. Ya, subuh begitu, zuhur begitu, asar begitu, maghrib begitu, isya begitu. Dan 1 lembar itu kan simpel. Hanya perlu beberapa menit aja. Apalagi kalau udah terbiasa lebih simpel lagi, lebih cepat lagi. Artinya otomatis sehari 10 lembar dan itu udah 1 juz. 1 bulan dia menghatamkan Al-Quran tersebut. Kalau dia mau lebih, baca 2 lembar sebelum sholat, 2 lembar setelah sholat. Maka otomatis sehari 2 juz. Dia mau lebih, 3 lembar sebelum sholat, 3 lembar setelah sholat. Sampai itu orang dulu yang berdagang, yang berbisnis di pasarnya itu di pasarnya itu, di tokonya, di kedainya ada mushaf, ada Al-Quran. Sambil nunggu pelanggan, sambil nunggu pelanggan bukan dia scrolling handphone. Sambil nunggu pelanggan bukan dia buka medsos. Sambil nunggu pelanggan dia baca Al-Quran. Sehingga itu ada namanya hataman-hataman pasar yang dia hatamkan di pasar. Hanya di pasar dia hatamkan. Dari mushaf yang dia simpen di tokonya. Subhanallah. Ada lagi hataman yang dia hatamkan di masjid. Ada lagi hataman yang dia hatamkan di tahajud waktu malam hari di dalam sholatnya dia. Masya Allah. Wah, dan mukmin itu adalah dia menjaga waktunya dengan baik. Dia atur, dia tata waktunya dengan baik. Hal yang paling mahal bagi seorang mukmin adalah waktunya. Dia royal dengan hartanya, tapi pelit dengan waktunya. Al-mu'min disebut kan al-mu'min khafiful al-murid khafiful ma'unah katsirul ma'unah. Itu seorang pencari akhirat, itu biaya hidupnya simpel, ringan, sederhana, akan tetapi ngebantu orangnya banyak, nolong orangnya banyak. Syahih biwaqtih wa karim bimalih, sakhi bimalih. Syahih biwaqtih wa sakhi bimalih. Pelit dengan waktunya, tapi royal di dalam sedekahnya, dalam hartanya. Adalah mukmin yang sejati. Nah, karenanya itu kalau di dalam slogan orang-orang duniawi, time is money, waktu adalah uang. Maka dalam slogan ahli akhirat, mencari akhirat, time itu adalah pahala. Setiap detik, setiap waktu itu adalah pahala. Katanya Imam Abu Hamid Al-Ghazali, kullu nafas min anfasik, jauhara lagi matalaha. Tiap tarikan nafasmu berlian yang tak ternilai harganya. Bayangkan aja, 1 huruf 10 hasanat. Bayangkan aja kita, Rasulullah bilang dalam hadis suratul Ikhlas, Qul huwallahu ahad, ta'dilu thulutsal Qur'an. Surat Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad itu pahalanya menyamai pembacaan sepertiga Al-Qur'an. Surat Qul huwallahu ahad. Itu mukmin dalam 1 menit udah berapa Qul huwallahu ahad yang bisa dia baca? Bisa 20 kali membaca surat Qul huwallahu ahad. 20 kali dia membaca surat Qul huwallahu ahad, atau 24 kali dia membaca surat Qul huwallahu ahad, itu bisa pahalanya seperti 8 kali menghatamkan Al-Qur'an. Nah, sebab setiap 3 kali Qul huwallahu ahad itu pahalanya seperti
1/3 Al-Quran. Di dalam hadis yang lain, surat Zalzalah ta'dilu nisfal Quran. Membaca surat Zalzalah, idza zulzilatil ardu zilzalaha, pahalanya itu menyamai membaca setengah Al-Quran. Dalam hadis yang lain, Yasin golbul Quran. Surat Yasin itu adalah jantungnya Al-Quran. Itu ayat yang paling afdal di dalam Al-Quran adalah ayatul kursi. Kemudian juga Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ya, menyebutkan bahwasanya surat Al-Hakumut Takatsur, man qara'a Al-Hakumut Takatsur faka'annama qara'a alaf ayah minal Al-Quran. Itu yang baca surat Al-Hakumut Takatsur, itu satu surat Al-Hakumut Takatsur pahalanya seperti membaca 1000 ayat di dalam Al-Quran. Maknanya kalau 6 kali kita baca seperti menghatamkan Al-Quran satu kali. Ya, mukmin itu dia bisa menemukan ladang-ladang pahala untuk meraih keberuntungan dalam langkah kaki yang dia langkahkan, ya, dari ruangan ke ruangan, dari kamar ke dapur. Berapa qul huwallahu ahad yang bisa dia baca, berapa banyak pahala yang bisa dia raih, berapa zikir yang bisa dia capai. Makanya itu di antara tanda keberuntungan, alla yazal lisanuk ratban min dzikrillah. Hendaknya lidahmu itu selalu basah dengan zikir kepada Allah Ta'ala. Lidah kalau kita pakai dengan kebaikan, maka akan terjaga dari keburukan. Tapi kalau lidah nggak kita pakai dengan kebaikan, akhirnya sibuk sama gosip, sibuk ngomongin orang, sibuk komentarin orang, sibuk mencaci orang lain. Begitu juga waktu kita, kalau kita nggak pakai buat Al-Quran, akhirnya repot sama medsos, repot sama scrolling, repot sama ini dan itu. Sibukkan waktu kita dengan hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, hingga kita meraih pahala besar dari Allah Subhanahu wa taala. Itu nanti Quran tuh kalau kita rutinkan, kita baca terus, itu yang membimbing kita, yang bikin kita jadi bakti, jadi taat, jadi birrul walidain, jadi silaturahmi, jadi apa namanya, taat kepada suami, jadi menjaga hati dari kotoran, kedengkian, kebencian, menjaga lisan dari cacian, makian, hal-hal yang dimurkai oleh Allah taala. Dengan berkat Al-Quran terjaga mata kita dari yang haram, dan makin bagus perangai kita. Ya, mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan taufik, insya Allah, hidayat dan bimbingan. Insya Allah komunitas ini senantiasa dalam keberkahan, dijadikan kita semuanya menahlil Quran, anak-anak kita, keluarga kita, pasangan kita, family kita, semuanya insya Allah dijadikan menahlil Quran. Amin ya rabbal alamin. Allah maj'al jam'ana hadza jam'an marhuma, tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma, wa la taj'al fina wala minna wala ma'ana syaqiyan wala mahrum. Imam Syafi'i rahimahullah itu kalau Ramadan dia menghatamkan Al-Quran, siang 1 kali hatam Quran, malam 1 kali khatam Al-Quran. Itu Al-Imam Abdullah bin Husain bin Tahir, itu tiap hari itu dia baca Al-Quran. Kalau sholat duha dia baca Al-Quran, waktu sholat duha dia sholat duha 8 rakaat, itu dia baca dalam 8 rakaat waktu sholat duha Al-Quran sebanyak 10 juz. Waktu sholat witir dia baca Al-Quran sebanyak 10 juz. Ya, ini sehari semalam 20 juz. Tiap 3 hari berarti 2 kali menghatamkan Al-Quran. Masya Allah, tabarakallah. Kok bisa? Ya dia nggak sibuk sama televisi. Dia nggak sibuk sama omongan orang, sama aibnya orang lain. Dia sibuk sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wah, silakan dengan kesibukan duniawi kita, tapi jangan lupa akan tugas kita kepada Allah Ta'ala yang bisa kita combine. Oh, saya sibuk, saya bekerja. Alhamdulillah, sebaik-baiknya rezeki yang diraih sambil berzikir, yang diraih tanpa melalaikan sholat 5 waktu, yang diraih tanpa melalaikan sholat jamaah, yang diraih tanpa melalaikan Al-Quran. Jadi berkah tuh rezeki tersebut. Barakallah lana wa lakum insyaallah. Allah yuslihil qulub ويغفر الذنوب يستر العيوب يكشف الكروب ويجعل كل واحد منا ومنكم محبوب يجعلنا من المحبوبين. Allah yuhabbibna ilal Quran, yuhabbibil Quran ilaina. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan kita mencintai Al-Quran dan dicintai Al-Quran, merasakan kelezatan di dalam tilawatul Al-Quran. Allah Ta'ala anugerahkan kita khusyuk, Allah Ta'ala anugerahkan kita kehadiran hati di dalam membaca Al-Quran, ala hadhiniyah wa ala niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. Ya, demikian bunda-bunda dari Habib, dan insya Allah barokah bermanfaat buat bunda-bunda semuanya ya di hari Kartini Muslimah Indonesia ini ya, Masya Allah ya. Barakallah bunda-bunda, izin pamit dulu ya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, dokumentasi Terima kasih. Asrilah. Kartika dokumentasi. Dokumentasi dulu ya Bunda-Bunda. Bunda-Bunda Amelia minta tolong. Bentar ya. View-nya saya ganti dulu. Ada 4 slide ya, Bun. Oh ya. Oh, ya. Oke ya. 1, 2, 3. Slide kedua. 1, 2, 3. Slide ketiga. 1, 2, 3. Slide keempat. 1, 2, 3. Oke, selesai. Monggo Bunda Asrilah ditutup. Oke, alhamdulillah. Bagaimana Bunda-Bunda? Tadi kurang dari 30 menit. Apakah ada yang bisa meresu? Dengan speed beliau yang seperti saya cuma Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Nah, dan ini saya sedang uji nyali dengan saya mengetik gitu ya, sedikit gitu ya. Beruntungnya seorang mukmin yang kita disibukkan dalam kebaikan, terutama dalam tilawah Quran. Dengan tilawah Quran, itu satu hurufnya kita akan mendapatkan 10 hasanah. Apabila tidak disebutkan bahwa alif lam mim itu adalah satu huruf, tetapi alif lam mim itu adalah 3 huruf, maka setiap hurufnya mendapatkan 10 kebaikan. Bisa